Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi adik-adik ya, walaupun melalui media online. Tetapi Kak Dianti ya, senang sekali bisa menyapa adik-adik di pagi hari ini. Dimana walaupun kita di rumah saja, tapi kita tetap bisa berkomunikasi. Kita dapat tetap bisa membagikan firman Tuhan lewat live streaming pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan membaca renungan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-42. Adik-adik bisa siapkan firman Tuhan di pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari adik-adik, Kak Dianti mengajak adik-adik semua kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau di pagi hari ini boleh menyertai kami dari tadi malam hingga pagi hari ini Bapa. Kami boleh bangun dengan tubuh jasmani yang segar, yang sehat walafiat. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di tengah goncangan, kesusahan, kesulitan, bahkan wabah Tuhan yang melanda negeri kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh Tuhan perkenankan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan dibangunkan di pagi hari ini dengan kondisi yang sehat walafiat dan selamat. Dengan penuh sukacita dan dengan ungkapan syukur, kami mau bawa hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hari ini Bapa, kami rindu untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon tuntun kami Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan di pagi hari ini dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas 6 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-42. Seperti yang adik-adik lihat dalam perikop bacaan kita di pagi hari ini, diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Hal Menghakimi. Adik-adik, seperti yang kita lihat di ayat yang pertama, ada tertulis firman Tuhan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum." Melalui firman Tuhan yang berbunyi seperti ini, adik-adik pasti kepikiran ya dengan tugas seorang hakim. Adik-adik, seperti yang kita ketahui, yang bisa menghukum, yang bisa menghakimi hanyalah seorang hakim. Di mana tugas seorang hakim, dia adalah mengadili seseorang yang terkena kasus atau perkara, baik itu pidana atau perdata, yang mana dia ada di pengadilan dengan bukti-bukti yang akurat, dan juga dia menjalani satu proses yang mana di dalam proses itu juga ada saksi-saksi, ada pengacara-pengacara, dan juga ada jaksa penuntut hukum. Dan yang memegang yang memegang kuasa di dalam pengadilan adalah seorang hakim. Tidaklah mudah bagi seorang hakim untuk memutuskan sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang terlibat dalam satu kasus. Kenapa adik-adik? Karena seorang hakim dia harus berhikmat
ketika dia berhikmat, barulah dia akan bisa memutuskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada seorang pelanggar hukum atau seorang terdakwa atau orang yang tertuduh, entah ia nanti dinyatakan bersalah ataupun tidak oleh hakim tersebut, maka hakim tersebut harus mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada si terdakwa ini atau orang yang dituduh di dalam satu kasus ini, adik-adik. Jadi adik-adik, itu menurut pandangan yang kita pikirkan kalau melihat konteks ini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Jadi adik-adik, firman Tuhan dengan apa yang kita bicarakan tadi tentang hakim di sini mungkin gak sama ya. Karena maksudnya di firman Tuhan ini adalah firman yang diajarkan dari ayat ke-37 sampai 42, di mana Tuhan Yesus saat itu ada di salah satu tempat di sebuah kaki bukit di daerah Galilea, sedang memberikan pengajaran-pengajaran kepada ke-12 muridnya dan juga orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus saat itu, yaitu orang-orang yang datang dari berbagai wilayah, yang saat itu datang dari tanah Yudea, dari wilayah Yerusalem, dari wilayah pantai Tirus dan Sidon. Nah, ternyata orang-orang ini dia mendengar pengajaran Tuhan Yesus karena mereka terlebih dahulu telah diberikan tanda-tanda mujizat. Mereka datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Dan mungkin ada beberapa orang yang saat itu kerasukan setan, maka Tuhan Yesus melepaskan roh-roh jahat di dalam tubuh mereka. Sehingga dengan keadaan yang ingin selalu diajar dan ingin selalu dapat bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih, maka mereka mengikuti Tuhan Yesus. Salah satunya dari pengajaran Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di pagi hari ini adalah tentang hal menghakimi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa firman Tuhan di ayat yang ke-37, Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita, janganlah kamu menghakimi. Adik-adik, konteks ini berbicara bahwa kita sebagai manusia, kita tidak berhak menghakimi sesama kita, adik-adik. Kita tidak berhak menghakimi sesama kita, karena kita bukanlah hakim atas sesama kita. Tuhan Yesus ingin supaya kita menganggap sesama kita dan memperlakukan mereka dengan baik. Karena yang Tuhan Yesus mau ajarkan di sini bertalian atau berkaitan dengan yang Tuhan Yesus ajarkan pada ayat ke-27 hingga ayat yang ke-36, yaitu tentang bagaimana seorang manusia harus bisa mengasihi musuhnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Karena Tuhan Yesus ingin supaya setiap orang mengasihi bukan kepada orang-orang yang baik kepada dirinya saja, tetapi juga Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada setiap orang percaya supaya mereka juga bisa mengasihi musuh-musuh mereka. Adik-adik, kalau kata menghakimi sering sekali kita dengar ya di telinga kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, kita menghina orang, menyinggung orang, atau memberikan komen-komen terhadap orang lain dalam sikapnya,
dalam cara attitude-nya, segala sesuatunya kita menganggap sesama kita itu ada aja kurangnya. Adik-adik hati-hati ya, karena firman Tuhan di pagi hari ini dia mau menegur kita juga, memperingatkan para murid, orang-orang yang saat itu mendengar firman Tuhan, dan kita juga adik-adik. Karena firman Tuhan ini firman yang hidup adik-adik ya. Kenapa seperti itu adik-adik? Karena Tuhan Yesus adalah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita memberikan respon yang baik, penghargaan yang baik, kasih yang baik terhadap sesama kita. Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih adik-adik. Jadi firman Tuhan dalam hal menghakimi hari ini itu dasarnya kasih adik-adik. Kenapa seperti itu? Karena di dalam hukum kasih, seperti yang kita ketahui, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita juga harus belajar untuk mengasihi sesama kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Itu yang mau diajarkan di sini adik-adik ya. Dan di ayat yang sesudahnya, dia juga mau katakan bahwa sebagai manusia, kita juga harus punya rasa belas kasih, murah hati, rendah hati, dan sifat yang bisa merangkul saudara-saudara kita yang mungkin kalau kita bilang saudara-saudara kita ini sudah tahu dia salah. Tetapi dengan kasih tadi, dengan penuh belas kasih tadi, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana kita merangkul saudara kita yang bersalah tadi, untuk kita ajak bicara baik-baik, untuk kita beritahukan secara baik-baik, untuk kita bisa bertukar pikiran dengan baik, supaya sesama kita ini merasa nyaman, merasa bahwa mereka diperdulikan, dan mereka bisa sadar untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Adik-adik, kita perlu ya adik-adik mengoreksi diri kita juga. Jangan kita hanya bisa melihat kesalahan orang lain, tetapi kita tidak bisa melihat kesalahan kita juga. Adik-adik, mari kita belajar bagaimana kita mau mengintrospeksi diri. Sebelum kita menegur orang lain, marilah kita introspeksi diri dulu adik-adik. Kenapa introspeksi diri itu perlu adik-adik? Karena tanpa kita melihat pada diri kita mengevaluasi kepada diri kita tidak akan mungkin bisa menuntun sesama kita yang berbuat salah. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-39, dia mau bicara, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Jadi adik-adik, kita harus benar dulu di hadapan Tuhan. Kita harus mau dulu diproses oleh Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang benar. Maka barulah kita bisa menuntun saudara kita yang bersalah, supaya ketika kita menuntun dia, kita pun tidak menjadi orang yang bersalah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga melihat bahwa untuk melakukan hal-hal yang baik ini, kita perlu menyadari kesalahan-kesalahan kita. Seperti yang tadi kakak bilang, bahwa tanpa kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, kita tidak dapat melihat kesalahan orang lain dan berusaha memperbaiki kesalahan orang tersebut. Karena adik-adik, kita juga harus belajar bagaimana kita mau diproses oleh
kebenaran firman Tuhan ini. Adik-adik, jika dibandingkan dengan hakim tadi, sangat jauh ya adik-adik. Karena apa adik-adik? Kita bukan hakim. Kadang-kadang kalau kita lihat di kenyataan sekarang ini, banyak orang berusaha jadi hakim bagi sesama mereka sendiri. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Perselisihan, pertengkaran, perpecahan, permusuhan, sakit hati, kecewa, kemudian tertekan, dan bahkan yang lebih buruk sekalipun adik-adik, mereka tidak bisa mengampuni adik-adik. Kita mungkin bisa lihat ya kasus-kasus viral yang terjadi baru-baru ini di media sosial, bahkan mungkin sudah beberapa waktu yang lalu. Bukan hanya di kalangan remaja, di kalangan artis pun ada yang seperti itu adik-adik. Adik-adik tahu nggak kasus bullying? Sungguh sangat berdampak buruk bagi setiap psikis orang yang melakukan tindak bullying ini adik-adik. Hati-hati adik-adik ya, kadang-kadang kita nggak sadar. Kita sering membuli sesama kita, melihat kekurangannya mereka. Adik-adik jika ada pendapat bilang begini, boleh nggak sih kita negur orang? Menegur orang boleh adik-adik, tetapi harus ada dasarnya. Yaitu apa? Firman Tuhan dan berdasarkan pandangan standar Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak bisa mengejar seseorang, karena ada pepatah yang bilang, look from the source. Kakak kurang tahu ya istilah perihal ini, tetapi dia mau bilang jangan hanya kita melihat orang dari penampilan fisik, dari yang kelihatan tampaknya saja. Jangan adik-adik, kita bukan hakim loh atas sesama kita. Kita harus sadari adik-adik bahwa kita hidup di dunia ini, kita juga sama-sama orang berdosa. Tidak ada yang sempurna loh adik-adik. Hanya Tuhan yang sempurna. Karena itu Tuhan yang berhak menghakimi umatnya. Bukan manusia yang menganggap dirinya paling benar dan membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga dia bertindak semena-mena. Inilah yang menjadi bukti nyata kenapa banyak kasus bunuh diri di media-media sosial diwartakan ya. Ternyata orang-orang banyak bunuh diri karena apa adik-adik? Merasa tertekan, merasa tertindas, merasa terintimidasi, merasa kecewa, merasa tersakiti karena perkataan-perkataan yang dilontarkan atau cuitan-cuitan orang terhadap kekurangan-kekurangannya. Adik-adik, melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk jangan lagi menuduh ataupun menganggap diri kita paling benar adik-adik. Dan kita membuat penilaian terhadap orang lain. Mungkin dia salah sedikit, tapi kita sudah ngomongin kemana-mana. Adik-adik kita belajar untuk hidup mau terus mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Siapa sih saya? Kira-kira saya pantas nggak sih buat itu untuk orang lain? Mari adik-adik kita sama-sama mau diubah. Kita mau dibentuk. Kita mau belajar untuk hidup taat seperti firman Tuhan dan kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada satu perumpamaan yang juga diberikan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-46. Dia mau bilang bahwa hal mengikut Tuhan Yesus itu sama dengan seperti dua orang yang mendirikan rumahnya. Di mana yang satu mendirikan rumah dengan pondasi batu. Yang satunya lagi, orang yang kedua ini kakak bilang, dia mendirikan rumah tetapi tidak berpondasi batu. Jadi rumahnya sama-sama dibangun.
Tetapi apa yang dilakukan adik-adik? Ketika hujan datang, badai menyerang, banjir melanda, rumah orang yang pertama masih kokoh berdiri. Dan dia tenang-tenang saja di dalam rumah itu, karena dia tidak merasakan dampak dari badai itu. Tetapi coba lihat orang yang kedua. Ketika badai banjir datang, melanda rumahnya, menimpa rumahnya, apa yang terjadi? Rumahnya hancur dan hanyut adik-adik. Pokoknya gak bisa ditempatin, gak bisa dihuni. Kalau dipikir-pikir, kasihan yang orang kedua tadi ya, sangat rugi besar dia ya. Beda dengan orang yang pertama, dia masih bisa bersukacita di dalam rumahnya meskipun badai datang menggoncang, karena rumahnya sangat kokoh. Karena di dalam rumahnya itu di dasarnya ada pondasinya batu. Jadi air apapun menerjang tidak masalah ya. Adik-adik, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan lewat dua orang perumpamaan ini ya, yang sama-sama mendirikan rumah. Kita mau bilang bahwa orang-orang ini mereka mendengar firman Tuhan. Tetapi bedanya, orang yang pertama, dia mendengarkan firman Tuhan dan dia taat melakukan firman Tuhan. Orang yang kedua, dia mendengarkan firman Tuhan sama dengan orang pertama. Tapi bedanya, dia tidak taat melakukan firman Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika kesusahan datang dan juga badai dalam kehidupannya itu melanda, orang yang pertama ini dia tetap tenang, sabar. Dia tetap menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan yang ia baca. Ia tidak pernah takut. Ia tidak pernah mengeluh, tetapi hari-hari ia selalu memperkatakan ungkapan syukur. Berbeda dengan orang yang mendirikan rumah, tetapi tidak berpondasi. Memang dia mendengar firman, tapi dia tidak taat melakukannya. Ketika badai datang menerjang rumahnya, ketika kesusahan datang melanda hidupnya, dia tidak tenang. Dia goyah. Imannya goyah adik-adik. Dan apa yang dilakukan setelah itu? Dia mengikuti arus dunia. Kata keluh kesahnya, putus asa, khawatir. Itu yang dia alami. Sampai dia tidak bisa lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Adik-adik, ingatlah, hari-hari ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita harus benar-benar taat kepada firman Tuhan. Mari kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, jangan jadikan ketaatan itu sebuah kehidupan yang merupakan pilihan kita. Tidak adik-adik, tapi firman Tuhan hari-hari ini mau bilang sama kita, kita harus hidup taat mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Supaya kita kuat menghadapi apapun juga. Jangan kita walau di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, ngapa-ngapain di rumah, terus kita nggak melakukan apa-apa. Jangan adik-adik. Tapi mari kita belajar melalui firman Tuhan ini, kita bersama dengan keluarga kita mendoakan supaya badai yang ada di seluruh dunia ini, wabah yang menimpa kita saat ini dapat berlalu dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa
buat para pemimpin, pembesar-pembesar negara kita, buat Bapak Presiden Joko Widodo bersama jajarannya, dan juga pihak-pihak medis, tenaga-tenaga tim-tim medis yang Tuhan pakai untuk membantu orang-orang yang memiliki sakit penyakit dari wabah corona ini. Kita perlu berdoa buat para pembesar-pembesar kita yang ada di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh muka bumi. Kita harus sama-sama berlutut meminta ampun kepada Tuhan. Jikalau mungkin selama ini tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita mungkin sudah mendukakan hati Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Perlu adanya perenungan, introspeksi diri. Itu perlu adik-adik supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Tetapi hari-hari ini kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Belajar untuk hidup menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh belas kasih. Jikalau kita menganggap diri kita benar, marilah kita belajar untuk melihat siapa sih kita. Kita ini hanya ciptaan adik-adik, kita ini orang berdosa. Kita perlu diperbaharui setiap hari, setiap waktu kita perlu diperbaharui. Untuk itu kita perlu minta hikmat dan bimbingan serta tuntunan daripada Roh Kudus. Supaya setiap hari tutur kata kita, cara berpikir kita, perilaku kita diperbaharui seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ke depan dengan penuh kepastian. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa melangkah untuk ke hal-hal yang lebih baik. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.